Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek ujian akhir semester kami, yaitu mengidentifikasi manajemen rantai pasok atau biasa disebut dengan supply chain management pada usaha mikro kecil menengah. Nah, sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan tim kami, yaitu terdiri dari saya sendiri, Mada dari kelas 21 MA2 dengan NIM 216290084. Saya Aurora Fazlina Nasution dari 21 MA2 dengan NIM 216291139. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan. Awal mula perusahaan dibangun dan pemimpin semulanya adalah seorang sales alat kimia untuk laboratorium. Lalu kemudian dengan seiring berjalannya waktu, ada permintaan customer untuk membuat sedotan atau pipet, cup atau gelas, dan juga botol. Kemudian PTX melihat apa yang dibutuhkan di pasaran dan apa yang dibutuhkan di pasaran. Saat ini sebagian orang banyak yang pastinya membutuhkan packaging, terutama para pelaku UMKM yang produk jualannya memerlukan packaging. Packaging sendiri manfaatnya untuk produk adalah memperindah produk, meningkatkan value produk itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Asidik dari kelas 21 MA2, NIM saya 2162972. Di sini saya akan menjelaskan legalitas yang menjalankan usaha dan tergantung dalam permintaan customer atau buyer. Dan perusahaan X ini sudah membuat dua, yaitu yang pertama ada PT dan yang kedua ada CV. Di sini saya juga akan menjelaskan bahwa di perusahaan atau PTX tersebut memproduksi ada 4 produk, yakni yang pertama ada sedotan, yang kedua ada cup, yang ketiga ada botol, dan yang terakhir yang keempat ada box. Saya Nevi Muflihat dari 21 MA1 dengan NIM 2162990. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi manajemen rantai pasok pada PT. Yang pertama, di sini ada pemenuhan bahan baku, di mana bahan baku utama itu yaitu preform. Preform ini disediakan oleh pemasok PTY. Perkenalkan, nama saya Novaling Yufehari dari 21 MA2 dengan NIM 216290044. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pembuatan produk. Dalam perencanaan pembuatan produk, kita harus melibatkan serangkaian keputusan dan aktivitas yang bertujuan untuk merancang dan mengatur produksi. Untuk tahap yang pertama yaitu tahap awal. Tahap ini perusahaan harus menentukan desain awal berupa persyaratan, spesifikasi produk yang akan diproduksi. Untuk yang kedua yaitu tahapan desain produk. Perusahaan mendesain produk yang akan diproduksi secara tepat seperti warna, bentuk, dan ukuran. Nah, untuk tahap ketiga yaitu tahap cara pembuatan. Perusahaan harus menentukan peralatan yang dibutuhkan dan urutan dalam proses pembuatan produk. Untuk yang keempat yaitu tahap pembuatan. Perusahaan harus memproduksi produk yang diinginkan sesuai desain yang diinginkan. Perencanaan strategi penjualan. Dalam perusahaan menggunakan dua strategi, yaitu strategi offline dan online. Untuk strategi offline yaitu yang pertama menggunakan MOU kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, dan untuk yang kedua yaitu bekerjasama dengan UMKM. Nah, untuk strategi online-nya yang pertama itu menggunakan website perusahaan sendiri, dan untuk yang kedua yaitu menggunakan marketplace Shopee. Baik, nah untuk selanjutnya itu ada pengelolaan permintaan. Nah, jadi PTX itu melakukan dua proses permintaan. Yang pertama ada stok barang. Nah, untuk stok barang itu, jadi PTX itu membeli produk jadi di PTY, katakanlah PTY gitu ya. PTX itu membeli produk jadi di PT tersebut, kemudian disimpan di warehouse-nya. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua yaitu dengan sistem PO. Nah, jadi ketika PTX menerima PO dari customer, PTX membeli bahan baku, kemudian bahan baku tersebut diberikan ke atau dikirim ke PTY untuk diproduksi. Nah, setelah produk itu jadi, kemudian diambil lagi ke oleh PTX dan dikirim langsung ke customer.
Nah, untuk pengelolaan deliverynya sendiri, PTX bekerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman. Nah, kalau teman-teman lihat gitu di jalanan sekarang tuh suka ada ya kayak mobil pick up, Fuso atau mobil lainnya yang ada tulisan delivery yang warna kuning terus warna hijau. Nah, jadi PTX itu bekerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman tersebut. Selanjutnya untuk perencanaan distribusi. Nah, untuk perencanaan distribusi sendiri, PTX melakukan distribusi B2B, yaitu dari bisnis ke bisnis. Nah, PTX itu ada dua ya. Yang pertama itu dia langsung ke user atau ke pengguna. Jadi kayak produksi jus atau jamu untuk didistribusikan ke usernya langsung. Dan yang kedua dia mendistribusikannya ke distributor lain seperti itu. Nah, untuk penggunaan alat alat teknologinya sendiri, PTX dari mulai pembelian bahan baku, pembuatan produk, inventory sampai ke pemasaran dan menerima return barang tersebut menggunakan dua teknologi, yaitu handphone dan laptop seperti itu. Jadi kesimpulannya itu PTX merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang packaging atau bungkus-bungkus seperti itu untuk memperindah suatu produk. Nah, PT tersebut memasarkannya secara B2B, yaitu kepada usernya langsung atau bekerja sama dengan distributor lain. Untuk pengirimannya sendiri bekerja sama dengan perusahaan jasa pengiriman. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami apa yang teman-teman kita atau kami paparkan dari mulai awal tadi presentasi sampai dengan akhir. Dan kami memohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila dari penjelasan kami ataupun perkataan kami yang menyinggung perasaan atau penjelasannya kurang tepat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.